saya ingin menyebut bahwa program memberi makan gratis kepada anak-anak sekolah oleh Pak Prabowo Mas Gibran ini dengan segala hormat itu program yang sangat islami. Jadi bukan nanti malah menjadi beban APBN kita ya? APBN itu akan ada 3 program ya. Ya, program rutin anggaran untuk gaji, ya, program untuk membangun jalan dan sebagainya, infrastruktur, ya, kemudian itu tadi anggaran rutin, anggaran pembangunan. Yang ketiga ada namanya program yang itu namanya program kemanusiaan bansos. Nah, cuman nih kalau masalah nanti anggaran buat makan siang gratis ini kan yang sampai 400 triliun ini banyak orang khawatir nanti menjadi ladang korupsi nih. Mungkin pengawasannya nanti mungkin dari Prof. Cak ini gimana? Oke. Selamat datang di SR-On Edi Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kediaman seorang tokoh nasional yang senyumnya sangat menyejukkan. Beliau adalah anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI tahun 2009 hingga 2014. Beliau pernah duduk sebagai anggota DPR RI selama 2 periode. Dan juga beliau adalah Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Siapa beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Profesor Ali Maskur Musa. Prof, apa kabar, Prof? Ya, alhamdulillah Mas Edi Wijaya. Sehat selalu ya? Oh, sehat, alhamdulillah. Sebelum kita bahas yang lebih berat nih tentang politik, Prof dulu pernah jadi presenter nih, ceritanya gimana ini? Saya sejak muda, satu hal yang menggembirakan saya itu kalau dilihat orang. Waktu masih muda ya, karena sering tampil. Saya umur 45 tahun sudah di depan podium untuk pidato. Jadi saat ke Jakarta, ada tawaran dari salah satu stasiun TV swasta untuk membawakan satu acara. Ya, baik. Ternyata saya bisa menjalani 3 tahun, ya? Sampai akhirnya saya menjadi anggota DPR, saya berhenti. Oh, luar biasa. Ya. Berarti tahun 99 waktu jadi anggota DPR RI? Saya anggota DPR periode 99 2004, 2009. Ya, luar biasa. Jadi ini kembali ke politik ya, tentang Pilpres kemarin. Paslon 1 dan 3 ini kan sekarang lagi menggaungkan hak angket nih. Menurut Prof gimana ini? Ya, begini Mas Edi ya, saya itu boleh dikatakan turun gunung ya. Setelah di DPR tahun 2009 selesai, kemudian BPK sampai 2014, saya kan tidak berpolitik. Betul. 10 tahun kemudian saya dipanggil oleh Pak Hasyim ya, adik Pak Prabowo untuk menjadi bagian dari TKN, wakil ketua. Sehingga dengan demikian ya ini sebut saja turun gunung atau talent yang asli saya sebagai politisi yang bergelut di bidang politik. Jadi kalau ditanya tentang hak angket, ya boleh, karena itu menjadi bagian dari hak konstitusionalnya anggota DPR. Tapi untuk menggunakan hak angket kan harus ada konteksnya, harus ada masalah apa, dasar hukumnya, dan juga ada dasar hukumnya. Jadi dengan demikian hak itu tentu harus berkorelasi dengan substansi terhadap apa yang akan diangketkan. Pertanyaannya, katakan hak angket mempertanyakan terhadap pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu itu bukan oleh DPR, bukan oleh si presiden, tapi oleh KPU. Nah, apa yang mau ditanyakan? Mau bicara tentang keamanan, kedamaian, dan kesuksesan dari sisi keamanan, yaitu TNI Polri. Loh, dan apa juga yang damai, nggak ada kerusuhan. Dan semuanya berjalan dengan baik di hari H itu sampai pukul 3-4 sore deh. Baru setelah ada quick count, orang berpikir lain. Nah, menurut saya mari kita hargai sikap masyarakat, hak politik yang sudah diberikan oleh rakyat, memberikan suaranya dengan baik itu harus dihargai.
dan semua ternyata dengan segala izin Allah, alhamdulillah semua jalan damai, rukun dan lancar. Jadi nggak ada masalah sesungguhnya dari segi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau hak angket ini kira-kira misalnya kalau digaungkan dan juga terjadi hak angket, efektif nggak menurut Prof? Pertanyaan dilihat dari tiga, ya. Dari sisi substansi, maka dengan demikian tertolak dengan sendirinya karena hak angket tidak ada hubungannya dengan presiden karena pelaksanaan pemilu itu oleh KPU. Satu. Kemudian yang kedua, dari sisi kepentingannya, urgensinya apa? Kalau urgensinya katakan tidak suka kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, bahkan ingin memakzulkan, maka ini salah alamat. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak bisa dimakzulkan, tidak bisa diimpis, ya tidak diimpis karena kebijakan. Nah, karena ciri dari presidensial system dalam pemerintahan ini adalah victim. Jadi kalau 5 tahun, 5 tahun. Presiden hanya bisa dimakzulkan kalau ada melanggar hukum, undang-undang dasar katakan, atau ada namanya perbuatan tercela. Beliau nggak ada. Sehingga dengan demikian dari substansi mengkorelasikan antara angket dengan Pak Presiden dalam konteks pemakzulan itu nggak kena. Yang ketiga, dari segi politik praksisnya, apa iya akan terjadi hak angket? Biasanya semua itu akan berjalan pada muara yang menang. Saya mendengar beberapa partai sudah mulai pendekatan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang ingin menjadi bagian dari koalisi di kabinet, ya? Sebagai ruling partai yang bersama dengan koalisi Indonesia Maju. Jadi dari tiga sisi itu tidak ada urgensi, tidak ada probability-nya, tidak ada kemungkinan jadi itu insya Allah kok jadi tidak menurut ada. Prof. Cak Ali ini kemungkinannya pasti gagal lah ya? Saya berharap dan tidak perlu. Kalaupun terjadi tidak efektif menurut Prof? Kalaupun jadi itu untuk apa? Tidak efektif ya? Tidak efektif. Terus kegunaannya apa? Kalau mempertanyakan tentang pelaksanaan pemilu, KPU. Mau kebijakan. Kecurangan kan ke Bawaslu ya? Kalau ada kecurangan dari segi etika Bawaslu. Kalau ada sengketa ke MK. sengketa ke MK. Ya kan? Presiden tidak ikut-ikut. Karena Presiden sebagai kepala negara sesuai dengan pernyataan beliau beliau tidak ikut kampanye kok. Terus kalau memang hak angket ini juga nggak bisa mempengaruhi hasil dari Pilpres lagi kan? Kalau iya. Jadi dalam step by stepnya pemilu, setelah mulai DPT, daftar pemilih tetap dan sebagainya, kemudian di pendaftaran dan sebagainya kan, satu di antara puncaknya di tanggal 14 Februari kemarin yaitu hari pencoblosan pemberian hak suara. Sekarang hari-hari rekapitulasi. Nanti tanggal 20 disahkan hasil dari rekapitulasi ini. Itu ya. Kalau memang tidak ada yang menerima, katakan ada dispute hasil pemilu, maka ranahnya dua. Ranahnya tiga. Satu, Bawaslu kaitannya dengan penyimpangan dalam proses pemilu. Dua, hasil pemilunya kalau dipertanyakan di MK. Yang ketiga, kalau ada pidana, maka itu adalah urusan aparat penegak hukum. Jadi semua itu sudah diatur, ada jalan, ada jalur hukumnya itu ada. Jadi angket tidak ada hubungannya dengan pemilu. Mungkin seperti tadi Prof bilang tadi, mungkin mereka akan sudah mulai bersatu, mungkin tadinya buat bargaining politik barangkali. Supaya ditaruh ini lu jangan angket. Saya tidak ingin mengatakan ada bargaining politik. Cuma saya hanya mengatakan biasanya di dalam pemilu itu ada bargaining politik. Apa, di mana, bagaimana, seberapa, itu bagian yang wajar. Nah karena itu seperti yang kita dengar Pak Prabowo sebagai presiden kan bukan presidennya 4 partai lagi, tapi akan menjadi presiden rakyat Indonesia, bahkan menjadi presiden dari seluruh partai. Jadi dengan demikian
menjadikan hasil pemilu yang damai diterima dengan ikhlas, itu kira-kira salah satu dari ciri demokrasi yang matang. Itu ciri dari the political culture yang sudah matang. Itu menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Menerima hasil apapun. Jadi kandidat itu siap menang dan juga siap kalah. Betul. Yang kalah menghormati yang menang tidak melakukan intimidasi pada yang kalah. Gitu. Luar jadi biasa. dan itulah kedewasaan berpolitik. Ya. Terus ini kembali ke program unggulannya Pak Prabowo sama Gibran ini tentang makan siang gratis nih. Ini kan banyak orang mengatakan akan menghabiskan uang yang sampai ratusan triliun rupiah, dan juga apakah ini bisa mengatasi stunting gitu barangkali? Begini, satu di antara 3 program negara dimanapun negara di dunia ini, satu adalah health for all, kesehatan untuk semuanya. Itu menjadi komitmen presiden di mana saja. Yang kedua adalah education for all, pendidikan untuk seluruhnya. Yang ketiga adalah food for all, makanan pokok itu adalah untuk semuanya. Nah, karena itu prinsip seorang pemimpin dalam pandangan saya, maaf Mas Edi ya, saya Muslim, tasarruful imam ala ra'iyah mantuntum bil maslahah. Kebijakan atas seorang pemimpin kepada yang dipimpin ra'iyah, masyarakat rakyat, maka dia harus kemaslahatan, kedamaian, kesejahteraan. Lah kesejahteraan yang utama itu adalah urusan makan. Nah, dengan demikian saya ingin menyebut bahwa program memberi makan gratis kepada anak-anak sekolah oleh Pak Prabowo Mas Gibran ini dengan segala hormat itu program yang sangat islami. Karena memang tugas pokok itu adalah wa'at amominju, memberikan makan bagi orang yang lapar. Ya, wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman bagi orang yang takut. Nah, jadi Pak Prabowo mempunyai 2 itu. Satu, programnya memberi makan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Yang kedua, dengan segala hormat, beliau adalah TNI Polri yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memberikan rasa aman dan damai di dalam masyarakat. Jadi dengan demikian, program memberi makan ini adalah program yang sangat baik, humanis, dan memberikan nilai nilai kemanusiaan dan untuk menunjukkan kesejahteraan. Itu. Kalau Mas Edi tadi mengatakan anggarannya dari mana? Ini kan orang mengatakan belum pasti jadi presiden kalau sudah akan dibahas. Loh, mekanisme pembahasan APBN itu tidak dimulai serta-merta 2025 baru dibahas 2025, tidak. 2025 dibahas di tahun 2024. Yang beliau asumsi pokoknya kan akan menjadi presiden. Jadi proses penganggarannya juga sudah harus dimulai dari sekarang. Satu. Yang kedua, ini adalah pemilihan presiden langsung, direct presidential election, di mana program dari presiden, program dan janji kampanyenya akan menjadi program negara. Lah, program negara harus diabsorb, diserap di dalam mekanisme anggaran. Jadi pada tempatnya, kalau anggaran dalam program memberikan makan anak-anak sekolah itu dianggarkan melalui APBN. Katakan 400 triliun. Kemampuan negara kita di angka hampir 3.000 triliun APBN kita setiap tahun. Maka dengan demikian adalah wajar dan bisa dilakukan anggaran untuk program memberi makan anak-anak sekolah. Jadi bukan nanti malah menjadi beban APBN kita ya? APBN itu akan ada 3 program ya. Ya, program rutin, anggaran untuk gaji, ya, program untuk membangun jalan dan sebagainya, infrastruktur.
ya kemudian itu tadi anggaran rutin, anggaran pembangunan. Yang ketiga ada namanya program yang itu namanya program kemanusiaan bansos, dan itulah wujud dari negara welfare state. Indonesia itu adalah welfare state, negara kesejahteraan. Apa salahnya presiden memberi makan pada anak-anak sekolah yang itu yang akan menjadi calon-calon pemimpin negeri ini karena smartnya, IQ-nya tinggi yang akan menjadi pemimpin yang menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, dan ini harus dimulai dan oleh Pak Prabowo akan dimulai. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin, insya Allah. Nah, cuman masalah ini kan banyak juga yang protes masalah sekarang kan program ini diambil dari dananya dari BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Ini gimana menurut Prof? Semua sedang dalam simulasi. Ya, simulasinya itu adalah ini harus tetap menjadi bagian dari pos pendidikan dan bantuan sosial. Oke ya, itu intinya itu. Apakah nanti sumbernya dari mana? Pasti ada postur APBN-nya akan terlihat nanti. Barangkali bisa dari CSR perusahaan-perusahaan, barangkali juga mungkin. Itu bisa dalam arti di lapangan. Tapi untuk mengokohkan dan meyakinkan bahwa program ini harus menjadi program negara harus APBN dong. Ya. Jadi tetap harus APBN. Kemampuannya berapa? Tentu posturnya akan dilihat antara penerimaan negara di satu sisi dengan pengeluaran di sisi yang lain, yang ada pos namanya memberi makan gratis kepada anak-anak sekolah. Dan ini dijalankan oleh banyak negara di dunia ini, karena apapun the advantage on the future of the future, ya, satu negara itu adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia adalah investasi, human investation untuk melihat Indonesia ke depan. Jadi Pak Prabowo sangat yakin dan ini sangat sadar, ini loh kalau mau menjadi negara Indonesia maju, kalau mau menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045, siapkan anak-anak mudanya itu. Yang berkualitas, prestasinya tinggi, IQ-nya tinggi, kebangsaannya tinggi, ya, dan mempunyai juga yang penting karakternya yang baik ya. Ya, karena karakter and national building itu penting. Apa artinya negara maju kalau karakter nasionalnya kita sebagai negara Pancasila itu luntur karena perubahan, karena perkembangan kemajuan? Enggak. Indonesia maju, hebat, tapi berbasis pada Indonesian culture, kultur Indonesia, dan yang kedua adalah ideologi negara Pancasila harus kuat. Gitu. Nah, cuman nih kalau masalah nanti anggaran buat makan siang gratis ini kan yang sampai 400 triliun ini banyak orang khawatir nanti menjadi ladang korupsi nih. Mungkin pengawasannya nanti mungkin dari perusahaan ini gimana? Oke, saya dengar dan saya ikut membahas bahwa dengan program memberi makan gratis yang ada yang terhadap para siswa seluruh Indonesia itu, maka dengan demikian penyebarannya kan seluruh Indonesia. Maka pemain utama dari pengadaan makan gratis itu adalah pengusaha-pengusaha lokal. Dan saya dengar pengusaha besar, ya konglomerat atau 9 naga atau mereka yang hebat-hebat itu tidak boleh ambil bagian dari proses ini. Ini dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dari bawah. Ya, inilah yang disebut dengan membangun negara dari desa, itu di situ. Nanti koperasi di tingkat desa, bagaimana pengadaan telurnya, pengadaan daging, pengadaan susunya, kacang hijaunya, ya itu semua di handle oleh masing-masing daerah. Ya, jadi enggak ekonomi kerakyatan. Jadi dari situlah tumbuh pertumbuhan ekonomi ini berangkat dari desa, sehingga ini adalah distribusi kesempatan atas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jadi pertumbuhan itu jangan makro saja yang ada di indirect investment melalui pasar modal kan pertumbuhannya tinggi, tapi nggak dirasakan rakyat. Dengan program ini 400 triliun yang dia akan beredar di desa-desa itu, maka menumbuhkan pertumbuhan ekonomi
dan itu berarti menambah kesejahteraan masyarakat desa. Prof, sebelum milih jadi wakil ketua TKN Prabowo Gibran kan Prof adalah komisaris utama PT Pelni nih. Ya. Nah, tapi Prof relakan tuh berhenti ya. Kira-kira mungkin selain karena diajak sama Bapak Hashim, barangkali Prof punya misi apa barangkali supaya untuk memajukan negara atau mungkin punya hal apa yang buat interest? Hidup itu memilih, hidup itu pengorbanan. Kalau memilih harus ada yang dikorbankan. Ya, karena itu ketika saya diminta untuk menjadi bagian dari TKN, maka harus memilih. Dan saya memilih menjadi bagian TKN. Yang kedua, hidup itu buat saya adalah pengorbanan. Karena itu saya korbankan kepentingan pribadi saya menjadi komisaris utama salah satu BUMN, ya. Dan saya berpikir kontribusi, dedikasi, loyalitas saya kepada negara itu mengalahkan dari kepentingan saya pribadi. Luar biasa. Itu. Mudah-mudahan dengan berhasilnya Pak Prabowo Gibran jadi presiden wakil presiden, nanti juga mungkin Prof bisa itu menjadi bagian dari kontribusi itu urusan negara. Allah dan urusan presiden dan wakil presiden terpilih. Buat saya pengorbanan perjuangan. Satu. Kemudian yang kedua, saya akan menunjukkan bahwa pengorbanan itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi saya begitu mundur dari komisaris utama BUMN, berarti saya terhindar dari abuse of power saya. Tidak menggunakan fasilitas saya, uangnya negara, fasilitas negara, enggak. Dan ini menurut saya semoga menjadi bagian dari lesson learned, pelajaran bagi seluruh tokoh-tokoh kalau berjuang untuk negara sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara. Ya, ini kembali ke kan Prof Cak ini kan tokoh NU juga. Jadi ini tentang NU ini kan kemarin juga banyak yang klaim nih NU sudah dukung Son 1, ada 3, terus ada 2. Nah, menurut Prof gimana nih? NU ini dukungnya lebih banyak kemana? NU itu lambangnya adalah diikat dalam tali yang longgar. Jadi artinya lambangnya NU itu ya itu kan talinya longgar, tidak ditali patih. Sehingga dengan demikian dinamika politik warga NU itu sangat dinamis dan yang kedua sangat fleksibel. Tapi orang menyatakan diri NU dalam hal memilih kan harus sesuai dengan culture-nya NU. Yang kedua ubudiyah dari perilaku ajaran NU. Dan yang ketiga dalam sisi bagaimana NU dan negara itu memperkokoh Pancasila di satu sisi dan agama di sisi yang lain dan itu menyatu di dalam diri kita. Nah, dengan 3 pertimbangan itu warga NU yang merasa nyaman, yang merasa tenang dan hubungan negara dan agama terjalin dengan baik ada di 02. Jadi dengan banyak di 02 ya? Iya, karena itu hasil survei menyebutkan 59% dari warga NU yang sebut saja 110 juta itu anggotanya ada di 02. Jadi bahasanya dengan hampir 60 juta ya, 60 juta. Jadi kalau Pak Prabowo Mas Gibran itu menang, maka penyumbang terbesarnya adalah Nahdlatul Ulama dari NU. Dan bahasanya orang NU itu bersama dengan Pak Prabowo itu nyaman dan tenang. Karena merasa terhubungkan dalam satu sikap, satu nilai yang sama. Di satu sisi nilai kemanusiaan rakyatnya dijaga, 2 ubudiyah ahlus sunnah wal jamaah orang NU itu dijaga, dan yang ketiga kebangsaan kenegaraan itu lebih jaga, ideologi Pancasila itu lebih terjaga dengan Pak Prabowo Mas Gibran. Karena itu dulu saya mengatakan waktu ditanya mengapa orang NU lebih aman dan nyaman, saya katakan
Karena ada di calon pasangan yang lain tidak aman dan nyaman. Karena ada, ya saya nggak usah sebut, karena ada beberapa yang latar belakangnya itu garis keras. Indonesia nggak cocok. Indonesia itu Islamnya adalah Ahlussunnah Jamaah yang moderat, ya, yang tawazun, seimbang, tidak boleh kekerasan, tidak boleh ekstrim, dan itu NU. Dan cara pandang di dalam hal melihat hubungan sosial dan politik antara NU dengan negara itu ada di 02. Karena itulah 03 kan ada Prof. Mahfud MD yang juga di NU kan. Saya tidak ingin menilai beliau, tapi kenyataannya mayoritas NU banyak di 02. Kenyataannya orang Madura memilih 02. Oh gitu ya. Jadi saya tidak ingin melihat beliau, tapi saya melihat angka saja, kenyataannya seperti itu. Nah ini kembali kan Prof. Cak ini kan dulu pernah jadi anggota DPR RI 2 periode dari fraksi PKB. Ya. Juga waktu itu pernah sebagai ketua umum PKB versi Gus Dur nih. Nah terus Prof. pernah bilang Gus Dur itu seperti orang tua. Nah sedekat apa Prof. dengan Gus Dur? Kebanyakan anak pergerakan, karena waktu itu saya sebagai ketua umum pergerakan mahasiswa Islam Indonesia pada tahun 1991, 1994 menjadikan, dan di dalam diri Gus Dur itu adalah ideal type, tipologi yang ideal, yang menjadi primadona dan menjadi panutan, menjadi tokoh yang dirindukan. Nah, otomatis dengan segala hormat saya mengidolakan beliau juga. Karena itu tesis saya, salah satu buku yang akhirnya turun itu yang saya bukukan adalah pemikiran Gus Dur tentang bangsa dan negara. Itu dari tesis saya, buku yang tidak tahu keberapa itu. Maaf Bukunya saya banyak ya? Saya sudah 19 buku yang saya buat biasa. itu. Nah, Gus Dur paham dengan apa yang saya lakukan, dan saya mengabdikan memang dalam pergerakan itu bersama Gus Dur. Nah, saya mengikuti di semua banyak kegiatan, bukan semua, banyak kegiatan. Seringkali saya dipanggil hanya untuk diajak sarapan. Seringkali saya diajak untuk jadi sopirnya Gus Dur, untuk berjalan kemana-mana ke kiai-kiai. Kadang-kala sama Gus Dur diajak ke duta besar siapa untuk sarapan atau untuk lunch, untuk dinner. Dan itu menunjukkan insya Allah saya mengabdi dan berbakti pada Gus Dur itu dengan segala hormat sampai beliau wafat. Jadi saya ikut beliau sampai beliau wafat. Nah, karena itulah di dalam muktamar Parung yang telah disepakati bersama, akhirnya Gus Dur meminta saya sebagai ketua umum PKB tanda kurung ya versi Parung, dan dipilih secara aklamasi. Dan buku-buku saya tentang Gus Dur banyak, tulisan saya tentang Gus Dur banyak. Apa pemikiran seorang Gus Dur yang menurut Prof itu yang layak untuk supaya kita tahu? The substance of Gus Dur thinking itu 4. Jadi semua apa yang beliau katakan itu 1-4. Yang pertama adalah demokrasi. Jadi beliau berpendapat bahwa tidak ada satupun keistimewaan satu orang dengan orang lain di dalam sistem demokrasi. Ini adalah equal before the law. Manusia di depan hukum dan pemerintahan adalah same level. Karena itu beliau sangat getol untuk bicara tentang demokrasi. Karena demokrasi tiadanya adalah menempatkan manusia sebagai subjek. Masih ingat beliau mendirikan forum demokrasi kan saat itu. Ya. The secondly adalah humanism. Humanism, kemanusiaan. Itu sebagai inti dari relasi manusia satu dengan manusia yang lain. Dan berkali-kali Gus Dur, dalil yang selalu dikatakan oleh beliau dari hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Orang yang berbuat baik tidak usah ditanya agamanya apa. Itu Gus Dur.
Karena yang berbuat sesama manusia harus baik ya. Ada humanisme. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah toleransi. Ya, toleransi itu memang pada prinsipnya manusia itu memang diciptakan berbeda-beda. Saya berkulit agak sawo mateng, Mas Edi juga kuning langsat, ada yang hitam. Tuhan menciptakan seperti itu kok. Maksa harus semua makhluk Tuhan, harus beda, Tuhan. Harus semua putih kemudian dikasih cat biar putih, ya beda. Agamanya sudah Tuhan menciptakan macam-macam pada mereka ya. Masa harus disamakan? Kalau sama, mengapa harus dibedakan? Kalau beda, mengapa harus disama-samakan? Dan itulah Gus Dur mengembangkan toleransi. Ya. Beliau akhirnya disebut apa? Bapak toleransi. Oke, 2, 3 kan? Yang keempat, Gus Dur selalu mengembangkan yang namanya adalah civil society. Karena satu pemerintahan yang uncontrollable, pemerintahan tokoh yang tidak dikontrol, yang tidak dikritik, dia cenderung totaliter. Dan ini mengambil dari sikapnya Lord Acton, yaitu the power tend to corrupt, absolutely power tend to corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung korup. Kalau korupsinya absolut, kalau kekuasaannya absolut, maka korupsinya juga absolut. Nah, karena itulah Gus Dur mengatakan civil society movement, gerakan civil society, masyarakat sipil untuk mengontrol negara. Siapa yang berani berlawanan dengan Pak Harto saat itu? Gus Dur kan? Betul. Forum Demokrasi. Tapi Pak Harto juga senang sama Gus Dur. Karena mencintai seseorang, mencintai pemerintah tidak harus iya. Bicara tidak, itu juga dalam rangka juga mencintai seseorang. Koreksi. Karena Gus Dur tidak pernah dendam kepada orang. Sampai orang mengatakan kan, Gus Dur ini kasusnya macam-macam. Waktu dia dimakzulkan, beliau kan guyonnya, apa yang memakzulkan Gus Dur semua itu dimaafkan. Ya pasti saya maafkan. Apa dilupakan? Dimaafkan iya, dilupakan tidak. Dan itu manusiawi kan. Tapi sebagai hubungan manusia saya maafkan. Tapi kelakuan atau perilaku yang Anda memakzulkan saya tidak lupa. Nah, tapi sebagai humanisme kemanusiaan dimaafkan. Karena beliau suka guyon juga memang. Iya. Nah ini sebelum kita akhiri ini, Prof, ini kira-kira satu lagi, mempersiapkan manusia Indonesia yang siap untuk bersaing di 2045 ini, selain tadi dari program makan gratis, mungkin apa lagi barangkali? Mungkin dari karakternya, pendidikan moralnya bagaimana? Jadi begini, kriteria Indonesia maju, suatu negara yang maju termasuk Indonesia dan menyongsong Indonesia Emas itu kriterianya 4. Yang pertama adalah human advantage, sumber daya manusia. Jadi kalau manusia sebuah negara itu maju, IQ-nya tinggi, intelektualnya tinggi, mempunyai skillnya bagus, maka dia ciri dari negara maju. Yang kedua, karena itu ini pendidikan kan, pendidikan, pendidikan, pelatihan, kemudian vokasi, itu harus dikembangkan. Yang kedua adalah economic power, karena itu pertumbuhan ekonomi harus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Nah, karena itu pertumbuhan yang berkualitas, misalkan pendapatan per kapita dari masyarakat kita tidak lagi di angka 3.600, 3.700 US dollar ini, ya itu harus di-up menuju minimal 2 kali lipat pada tahun 2040. Nah, 2045 nanti sudah mendekati 10.000 pendapatan per kapita. Kalau pendapatan per kapita sudah di atas 10.000 berarti negara ini sudah negara maju. Pendapatan per kapita. Oke. 2. Yang ketiga adalah ketersediaan food and energy security. Jadi ketahanan pangan dan energi BBM. Karena tidak ada satupun negara di dunia itu
perang tidak disebabkan karena energi dan urusan makan. Jadi demikian pertahanan food estate itu sebetulnya behind missionnya adalah menjadikan Indonesia itu sebagai lumbung pangan. Cuma kan proses. Tapi kan sudah dibully kemana-mana. Nah, untuk apa? Untuk ketahanan dari sovereignty, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Karena itu eksplorasi di bidang migas itu harus ditingkatkan. Thirdly, and fourthly is military power. Civis pacem para bellum. Kalau Anda ingin hidup damai, siap-siaplah perang. Kalau teorinya balance of power, nggak akan jadi perang. Kalau ini under control dan ini superior, maka intervensi. Tapi kalau balance of power, keseimbangan kekuatan, tidak akan perang. Amerika sama Rusia tidak perang, paling pindah ke Ukraina. Nah, gitu kan? Nah, karena itu military power yang akan saya yakin Pak Prabowo dengan alutsista dan sebagainya yang dibeli dengan mereka, dan kita menjadi negara yang mempunyai kekuatan militer yang kuat ini dalam rangka melengkapi the fourth advantage of Indonesia at future, the golden era. Saat era emas dengan memiliki 4 inilah yang menunjukkan Indonesia akan menjadi negara maju. Berarti 1 pendidikan, 2 1 ekonomi, pendidikan, 2 ekonomi, 3 adalah ketahanan pangan dan energi, yang keempat militer. Kurang apa lagi? Kalau udah 4 ini semua bisa jadi energi otomatis, industri akan bisa, manufaktur akan bisa, ekspor akan tinggi, devisa akan tinggi, kan gitu kan? Nah, dengan demikian negara itu menjadi negara yang maju, penerimaan negaranya tinggi, APBN sebagai vehikel untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, tapi PDB kita, ya, GDP kita akan juga sangat tinggi karena masyarakat kan ekonominya menjadi besar, menjadi kuat, menjadi cepat. Apalagi tadi kalau mau makan siang gratis tadi semua rakyat itu sudah bisa berusaha jadi usaha dia ya. Ya nanti jualan misalkan ini, gini ya, misalkan contohnya Mas Edi ya, misalkan satu kecamatan, saya orang Tulungagung ya, orang Jawa, satu kecamatan Tulungagung. Ya, itu berapa koperasi yang harus diciptakan, satu kecamatan katakan 20 desa. Nah, 5 desa dihandle oleh satu koperasi. Menyediakan telurnya, menyediakan daging ayamnya, menjadikan susunya, sayurnya, kacang hijaunya. Kan sudah bisa menghidupi. Nanti peternaknya lokal yang mensuplai telurnya, petani padi, ayamnya, padi, berasnya, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang lain yang menyangkut pengadaan makan itu. Ini the good idea. Ini pikiran yang sangat baik, brilian dari Pak Prabowo Mas Gibran. Ya. Sebelum kita tutup nih mungkin Prof. Cak, ini ada lagi pesan buat masyarakat Indonesia nih yang secara umum apa? 3 hal Bapak Ibu sekalian ya, Mas Edi ya, dan para pemirsa yang saya hormati. 1, prinsip berpolitik itu competition with cooperation. Satu sisi kompetisi, sisi yang lain harus kooperasi, kerjasama. Kalau sudah selesai kompetisi ya sudah. Harus terima ya? Harus terima. Ini yang saya mohon dengan hormat masyarakat, para tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agamawan. Ayo kita ciptakan suasana damai setelah pemilu itu, dan insya Allah sampai Pak Prabowo Mas Gibran dilantik 20 Oktober yang datang. 1. Yang kedua adalah social order. Jadi keteraturan sosial itu sebagai ciri dari demokrasi yang matang. Jadi ya yang jadi guru kembali ke guru aja. Yang jadi dosen kembali ke kampus. Yang jadi petani kembali petani. Dan para tokoh tidak usah ngomporin pada mereka. Yang mahasiswa kembali kuliah. Karena ini menjadi apa?
social order, keteraturan sosial, dan itu menjadi bagian dari akhir dari sebuah kompetisi. Jadi social order. Nah, yang terakhir yang perlu kita kembangkan sekarang ini adalah menciptakan satu lingkungan dua hal. Satu lingkungan morality dan karakter. Ya, karena Indonesia itu boleh maju tapi karakter ke-Indonesianya jangan hilang. Ya, ciri khasnya yang menjunjung tinggi culture itu jangan hilang. Yang kedua, karakter Pancasila national building itu jangan hilang. Ini ya menurut saya dari nilai. Yang kedua, ya yang harus dibangun sekarang ke depan ini adalah tetap harus profesionalitas dan kompetensi. Ciri dari negara yang maju adalah yang kompeten, yang mempunyai profesionalitas. Ciri dari profesional kompeten adalah mempunyai skill yang tinggi, menghormati proses. Orang itu kadang-kadang kan tidak mau proses, taunya instan aja ya? Instan, nggak boleh. Orang mau maju harus on proses. Tidak boleh orang itu menerabas. Nah, dengan demikian skill, kompetensi dan profesional itu harus menjadi ciri masyarakat Indonesia ke depan. Masyarakat digital, masyarakat yang maju tetapi menjunjung kultur dan budaya Indonesia serta agama di Indonesia ini. Kuatnya Pancasila. Kita taat beragama. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini kan Bhinneka Tunggal menjadi bagian dari khazanah kekayaan Indonesia. Ya, luar biasa. Terima kasih, Prof. Nah, ini ada cenderamata nih dari Echelon buat Profesor. Ya, oke. Makasih. Terima kasih nih cenderamata dari Echelon buat Prof. Makasih. Sukses untuk Echelon. Terima kasih Sobat Echelon, Edi Sharing and Discussion yang telah setia menonton obrolan saya dengan Profesor Ali Maskur Musa. Semoga sharing pengalaman beliau dan ilmu beliau bermanfaat buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.